Kolom. Ekspektasi kita terhadap kolom itu bermacam-macam. Ada kolom struktural, kolom arsitektural atau finishing saja, dan lain-lain. Dalam Revit, kolom itu berkesan lebih untuk menginformasikan posisi dan volume. Oleh sebab itu, kolom dalam Revit dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu LUD 100 atau maksimal LUD 200. Terdapat dua jenis kolom, yaitu kolom arsitektural dan kolom struktural. Kita menggunakan kolom struktural adalah untuk mendeskripsikan posisi dan volume kolom struktural, dan menggunakan kolom arsitektur untuk mendeskripsikan volume dan material. Dan untuk penggunaan yang lebih detail terkait finishing, kolom biasanya kita menggunakan wall. Artinya kolomnya di dalam dan finishing wall-nya di luar. Perbedaan lainnya adalah kolom struktural apabila dia overlapping dengan benda-benda struktur lainnya akan bergabung secara otomatis. Kolom arsitektural merupakan loadable family dengan kategori kolom. Sehingga kolom ini secara model bisa kita atur seperti yang kita inginkan. Cara pengaksesannya kita bisa masuk ke architectural tab dan kita pilih architectural kolom. Di sana langsung terdapat dua jenis parameter seperti pada umumnya, yaitu instance dan type. Untuk instance parameter ini bersifat standar, jadi pertama kali dia dibuat harus berdasarkan working plane tertentu yang kita tentukan, dan top base-nya bisa berdasarkan working plane jika kita inginkan atau tidak. Dan di situ terdapat base or top offset, yaitu adalah offsetan dari jarak dari working plane-nya. Untuk membuat kolom arsitektur, kita menggunakan family template matrix kolom. Di sana kita bisa berkreasi terhadap bentuk dan maupun pengefisienan parameternya. Tetapi yang mesti dipastikan di sini adalah adanya parameter height yang harus tergabung dalam model. Dari library pun sudah tersedia banyak, dapat dilihat dari folder kolom. Untuk mempermudah biasanya kita hanya menggunakan dua jenis, yaitu jenis kotak dan lingkaran. Dan di sana sudah terdapat parameter yang dibutuhkan, lebar, panjang, dan tingginya. Di sana juga terdapat fungsi attach top base, yaitu bisa mengextend dia terhadap benda di atasnya atau di bawahnya. Hal unik yang terdapat dalam kolom arsitek apabila dia overlap atau berhimpitan dengan dua arsitektural lainnya, maka akan otomatis tergabung, bukan overlap. Contoh penggunaan kolom arsitektural. Di sini kita bisa langsung kita buat arsitektural kolom dan kita buat di perpotongan dari grid. Cukup sederhana, bisa dianggap seperti loadable family biasa. Jadi kita bisa mengambil loadable family-nya, tapi pastikan terhadap instance dan type parameternya. Salah satu hal yang unik dari kolom arsitektur ini adalah apabila dia berhimpitan atau berkoneksi dengan wall arsitektur, dia ini otomatis bergabung. Ini yang tidak terjadi di lain benda arsitektur. Beda kalau benda struktural. Secara umum, antara struktural kolom dan struktural wall adalah sama secara bentuk, tapi memiliki beberapa perbedaan. Struktural kolom ini dibuat ke bawah, sehingga pada saat kita aktif di floor plan, ada kemungkinan pada saat membuat itu tidak terlihat, sebab floor plan itu view settingnya adalah membuat denah, bukan denah struktural. Di sini juga terdapat instance dan type parameter. Untuk instance parameternya hampir sama. Dan salah satu hal yang berbeda adalah terdapat fungsi untuk membuat kolom yang miring, disebut dengan slanted column. Dalam pembuatannya, didapatkan ada kemudahan-kemudahan apabila kita sudah membuat grid. Kita bisa meletakkan struktural kolom ini di grid yang sudah diberikan.
Ini beda dengan arsitektur yang harus dibuat secara manual. Kemudahan yang lain adalah kita bisa meletakkan struktural kolom ini pada kolom arsitektural, ditumpuk. Untuk parameternya terdapat berbagai macam parameter struktural. Pada umumnya ini tidak kita gunakan sebagai arsitek. Untuk dapat menghasilkan kolom yang fleksibel, maka kita diberikan kemudahan untuk membuatnya sendiri karena struktural kolom ini adalah loadable family. Kita bisa membuatnya sendiri dari family template yaitu metric structural column. Dan jika kita ingin menggunakan dari library yang ada, sudah tersedia di folder structural column, dan di sini dia terdapat beberapa alternatif material. Ada konkrit, precast, steel, dan wood. Peletakan untuk kolom struktural, kita bisa masuk ke kolom struktural, dan di sini kita bisa membuat kolom ini tegak lurus atau enggak. Tetapi satu hal yang paling unik adalah dia otomatis buatnya ke bawah. Sehingga setelah bendanya terwujud, pastikan instant dan type parameternya sudah tepat. Yang menarik di sini apabila kita tuh pada saat membuat structural plan itu kita baiknya kita bukan menggunakan floor plan tapi structural plans karena memiliki cara view image yang berbeda. Untuk membuat kolom yang miring itu bisa dilakukan di structural plan, bukan dari 3D. Sebab apabila kita memaksakan membuat slanted structural column dari gambar 3 dimensi, maka hasilnya seperti tidak bisa dikontrol. Contoh seperti ini, sepertinya benar, tapi apabila diputar dari 3D view tidak memungkinkan. Salah satu yang membantu dalam membuat structural column adalah adanya fungsi placement pada grid, tepatnya perpotongan grid. Kita pilih add grids, dan kita pilih gridnya, dan otomatis dia langsung terwujud. Tapi dengan posisi ke bawah. Kalau kolom arsitektur yang bergabung hanya untuk wall arsitektur beda dengan struktural. Pada benda-benda struktural, hampir seluruh benda struktural, wall, kolom, dan balok itu yang paling utama. Apabila benda tersebut overlap, maka dia otomatis akan terburst, beda dengan arsitektural.